Shalom warga kerajaan Rock Ministry Jawa Barat. Bersyukur kita dapat kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah online pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Mazmur 139 ayat 4. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disukakan pada hari ini. Biar semuanya hanya milik-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa, ya. Dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia, sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra, yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja. Siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas.
daripada Mas Murni. Meskipun kita satu sama lain manggil Mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya, trustworthy, yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama, dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Kau Allah bersama kami Tuhan, kekuatan kami.
Engkau kekuatan kami. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hanya Engkau kekuatan kami.
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Rock Ministry Jawa Barat. Senang sekali bisa bertemu kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa bersama-sama bahwa kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Karena kita percaya perlindungan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan di dalam situasi saat ini, situasi yang kurang bersahabat, tapi kami percaya Tuhan, di masa-masa sukar ada kekuatan ilahi, ada kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dengan luar biasa bersama dengan Engkau. Sampaikan isi hatimu Tuhan, dan kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mendapatkan kesempatan membawakan tema strong, kuat. Satu tema yang sangat saya sukai. Dan subtemanya diberikan kepada saya adalah tetap kuat di masa-masa sukar. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana bangsa Israel di zaman Raja Daud mengalami masa-masa kejayaan yang luar biasa. Setiap mereka perang, penyertaan Tuhan ada di sana dan mereka selalu menang. Tapi juga mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ketika raja berganti dengan raja, ketika mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, mereka menjadi budak bagi bangsa Mesir. Dan itu masa yang sangat sulit. Tapi saya memperhatikan ketika mereka beradaptasi dengan situasi itu, mereka mulai menikmati perbudakan tersebut. Tapi Tuhan, janji Tuhan harus digenapi. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk ini dibawa keluar dari Mesir. Saudara tahu dalam perjalanannya kita semua tahu bahwa tidak mudah. Kesukaran demi kesukaran, persoalan demi persoalan mereka hadapi dengan luar biasa. Mereka berkeluh kesah, mereka marah dan sebagainya. Sampai akhirnya kita tahu hanya gak semua orang bisa masuk ke dalam promised land yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Saya merenungkan perjalanan bangsa Israel ini, dan saya melihat hari-hari ini apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, dunia saat ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Saudara, dunia saat ini mengalami masa-masa sukar. Itu semua tidak bisa memungkiri. Ada pandemik, ada COVID-19 yang sampai hari ini masih belum selesai dan masih akan terus berjalan karena varian-varian baru mulai berdatangan. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan pandemik yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sebagai satu kesulitan massal karena seluruh dunia menghadapinya? Sebagai penderitaan bersama karena semua kita menghadapinya, sebagai rem darurat yang terpaksa diinjak dan kita harus berhenti untuk tidak bergerak ke depan sama sekali. Atau hari-hari yang kita hadapi, hari-hari yang kita lalui, kita jalani dengan penuh keluh kesah, kita khawatir, kita menangis, hidup di dalam ketakutan. Dan tidak sedikit yang meneriakkan, I'm done, saya sudah selesai, my family done, my life done. Semuanya sudah selesai, saya tidak sanggup lagi menghadapi ini. Saudara, mari kita melihat bahwa kekuatan kita di masa-masa sukar hanya datang daripada firman Tuhan, datang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saya sangat meyakini dari pandemi, Gembala senior kita katakan, jadikan ini sebagai akademi. Ya, di mana kita harus belajar, di mana kita harus bersekolah kehidupan di sana menghadapi situasi yang ada. Dan saya percaya dari pandemi, kita ada di dalam akademi, saya percaya ini akan menjadi endemi. Menjadi kuat adalah sebuah proses terus-menerus dan harus kita jalani. Kita tidak suddenly menjadi kuat. Kita tidak suddenly menjadi orang yang mampu menghadapi segala sesuatu. Tapi kita harus menjalani prosesnya. Kita harus melakukan ketika ada persoalan permasalahan yang kita hadapi, kita harus berani menghadapi. Berani menghadapi
Tidak dengan kekuatan sendiri, tapi percayalah ada kekuatan supranatural, yaitu kekuatan Allah yang akan senantiasa menolong kita. Jangan pernah kita mimpi menjadi kuat kalau nggak pernah mau berlatih. Nggak mau capek, nggak mau perih, nggak mau berkeringat. Dan kita harus masuk ke dalam situasi ini dengan apa? Dengan disiplin dan tentu dengan konsisten melakukannya. Karena tanpa itu kita hanya bermimpi untuk menjadi kuat, kita hanya bermimpi untuk bisa menghadapi persoalan permasalahan yang ada saat ini. Kuat, menjadi kuat di masa-masa sukar. Bagaimana tetap kuat di masa-masa sulit seperti ini? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, bagaimana tetap kuat di masa-masa sukar? Yang pertama adalah setia menjalani proses dan berlatih dengan cara yang benar. Firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ayat firman Tuhan ini sering kita dengar. Mungkin saking seringnya kita dengar, kita mulai mengabaikan. Kalau kita nggak setia dengan perkara kecil, kita nggak setia dengan hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita, impossible kita bisa dipercayakan perkara-perkara besar. Saya hampir setiap hari, setiap pagi ada di gym. Saya banyak bertemu dengan rekan-rekan yang ada di sana. Saya melihat banyak typical member yang ada di sana. Saya memperhatikan, saya suka memperhatikan hal-hal yang kecil. Bukan untuk mencari celah dan menjelek-jelekan, tapi saya belajar dari human behavior, dari tingkah laku banyak orang. Dan di sana ada member yang datang, dia tiba-tiba pengen badannya jadi bagus dan besar. Ada yang langsung ngelihat tetangganya karena sudah latihan lama, dia ngangkat bebannya berat. Dan dia berusaha untuk ikut angkat beban yang berat-berat itu. Saudara, yang pengen langsung jadi rata-rata, mereka selalu nanya kepada personal trainer, dan akhirnya mereka mulai dikasih tahu tentang harus konsumsi ini dan itu, ini dan itu. Yang ujungnya adalah mereka konsum steroid. Kelihatan memang cepat bisa jadi besar, tapi efek sampingannya juga luar biasa besar. Mereka yang pengen langsung ngeliat mungkin karena gengsi lihat di sebelahnya ngangkatnya sudah bebannya sudah berat, dia ikut-ikutan. Ujungnya apa? Keseleo lah, pinggangnya terkilir dan sebagainya. Saudara, di dalam proses kehidupan juga, di dalam masa-masa sukar juga, di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, kita harus belajar. Kita harus tanya sama Tuhan, what to do, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Yang saya dapatkan adalah ketika saya belajar di tempat gym, di tempat fitness, saya belajar tentang teknik-teknik yang benar terlebih dahulu. Dan saya mulai berlatih dengan beban-beban ringan. Bukankah kesukaran-kesukaran yang kita hadapi tidak tiba-tiba datang besar? Ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan memberikan menurut kesanggupan kita. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Coba kita renungkan. Tuhan gak tiba-tiba kasih sesuatu yang besar. Tuhan mulai dulu hal-hal yang kecil. Apakah kita setia di sana? Apakah kita disiplin di sana? Apakah kita berharap di sana untuk menyelesaikan persoalan permasalahan yang ada? Atau kita menganggap, ini hal kecil. Gak usah diperdulikan. Kita asal-asalan. Bahkan kita tidak selesaikan. Ada satu masalah di sini karena kita anggap kecil, kita tinggalkan. Kita pindah ke sana. Di sana ketemu lagi masalah yang mungkin kita anggap masih sama kecil. Kita tinggalkan, kita pindah lagi ke tempat yang lain. Dan akhirnya apa? Kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah menghadapi kesukaran, menghadapi masalah dengan cara yang benar untuk menyelesaikannya. Jadi jangan heran kalau kita ketemu dengan masalah yang lebih besar atau masalah yang besar. Kita akan menjadi ngawur. Kita akan menjadi gelap mata.
menghalalkan segala cara untuk menyelesaikannya. Mari kita belajar di sini. Yang pertama, setia menjalani proses. Ketika ada kesukaran datang, jangan lari dari kesukaran itu. Yang pertama, datang kepada Tuhan, tanya Dia, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Percayalah, hikmat Tuhan akan datang, akan turun menolong kita. Dan ketika hikmat itu turun, ketika Tuhan bicara sama kita, lakukan saja. Karena seringkali ketika ada persoalan permasalahan, menurut kita, menurut pemikiran kita, menurut versi kita, harus seperti ini penyelesaiannya. Tapi Tuhan bilang, enggak, pakai cara yang B. Tapi kita memaksakan diri dengan cara kita. Akhirnya apa? Kelihatannya selesai masalahnya. Tapi membuat masalah baru datang. Dan kita teriak sama Tuhan, kok Tuhan nggak tolong sih? Kok masalahnya datang lagi, yang ini kan baru selesai, kok sekarang datang lagi lebih besar? Karena kita nggak taat. Mari setia menjalani proses. Dan jadikan hal yang kita alami, kesukaran-kesukaran yang kita alami, untuk kita berlatih. Untuk kita berlatih menyelesaikan dengan cara yang benar. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada, itu Tuhan sudah rancang semua. Dan sering kita dengar, Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah selama kita masih bernapas. Jadi artinya apa? Mari hadapi masalah dengan cara siapa? Tentu dengan caranya Tuhan. Tentu dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana tetap kuat di masa-masa sukar? Yang kedua, alami dan hadapi kesukaran sebagai akademi atau sebagai training ground. Bapak Gembala kita sering bilang sebagai training ground. Gembala senior bilang sebagai akademi. Kita harus mengalami persoalan permasalahan. Kita nggak bisa bilang saya nggak mau ada masalah. Saya hanya mau semuanya baik, semuanya berjalan dengan baik, semuanya enak. Tidak ada yang bisa menjanjikan selama kita hidup tidak ada masalah. Kita pernah dengar satu ilustrasi ketika misalnya saya punya teman yang sangat dekat sahabat saya. Dia pindah rumah, dia tidak kasih tahu saya tidak tahu alamatnya yang baru. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya master masalah, dimanapun kita pindah, kita nggak kasih tahu dia. Ketika kita buka pintu pagi hari, dia bilang, hello, saya ada di sini. Artinya apa? Masalah adalah sesuatu hal yang biasa, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, selama kita senantiasa berharap kepada Dia. Firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Apa persoalan permasalahan yang kita hadapi hari ini? Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gemetar. Tuhan, aku takut, aku khawatir, aku nggak sanggup menghadapi persoalan permasalahan yang ada. Tuhan bilang, bangkit, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pilihan kita adalah dengar firman Tuhan, atau kita mendengar suara hati kita, atau kita mendengar apa yang ada di dalam pikiran kita, sehingga membuat kita lebih lemah, sehingga membuat kita tanpa harapan. Tuhan berkata, kuat dan teguh. Dan Dia katakan, jangan takut. Ketika awal-awal COVID-19 melanda, sangat mencekam. Semua orang ketakutan, semua orang khawatir. Tapi setelah berjalan 1 tahun, semakin lama, semakin kita mengerti. Dan yang harus kita lakukan adalah jaga protokol kesehatan dengan ketat, jaga kesehatan kita, minum vitamin, asupan harus bagus, olahraga. Itu yang harus kita lakukan. Semua sudah kita lakukan, selanjutnya kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masa sukar, kesulitan kalau direspon dengan benar, mendatangkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Tapi kalau masa sukar direspon dengan salah,
dengan mengeluh, dengan negatif, akan membuat hidup kita terhenti. Mari kita melihat begini, semakin sulit masalahnya, semakin yakini bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib untuk kehidupan kita. Yang saya alami seperti ini Bapak Ibu. Ketika masa sukar, di dalam pandemi ini masa sukar, dimanapun, di marketplace, di pelayanan, kita menghadapi itu semua. Tapi bagaimana respon kita? Saya belajar untuk selalu merespon dengan benar, merespon dengan positif. Sehingga apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan hikmat. Ada ide-ide baru, ada gagasan baru yang datang. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi di perusahaan di mana kami ada. Pandemi tidak mengenal siapa. COVID-19 tidak mengenal siapa. Dia akan ada di mana saja. Kita sudah jaga sedemikian rupa, dia juga ada di sana. Di awal Juni, saya mendapatkan kabar dari HRD manajer, dikatakan, Pak, sudah mulai banyak yang terpapar. Setiap hari muncul 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara saya menguatkan dan meneguhkan hati saya bicara dengan owner, dengan tim, perusahaan nggak boleh berhenti berjalan. Kita urus semua dokumen segala macam sehingga kita tetap berjalan. Tapi situasinya seperti itu Bapak Ibu. Di satu sisi ada target-target yang harus kita kejar. Di satu sisi, operator kami mulai sakit sehingga tidak ada keseimbangan di produksi kami. Tapi saudara, apakah dengan seperti ini kita akan mengeluh? Saya akan mengeluh, saya bilang iya situasinya sudah seperti ini, mau gimana lagi? Tidak. Saya selalu menyemangati semua tim yang ada di sana. Mari kita bersepakat, mari kita jaga protokol kesehatan, yang masih sehat jaga kesehatan. Kita akan terus bersemangat. Sambil kita mengkalkulasi kembali target-target, kita menghubungi para customer untuk minta agar pengiriman bisa ditunda dan selanjutnya. Saudara tahu, dalam masa-masa yang seperti itu, dan saya yakin bukan cuma saya, semua orang mengalami seperti ini. Ketika kita merespon dengan benar, tentu kita datang sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, God, what to do? Tiba-tiba saya diingatkan, Presiden Jokowi waktu itu memberikan pengarahan kepada Polri dan TNI. Mereka ditugaskan untuk melakukan, menjadi garda terdepan agar vaksin ini begitu masif dilakukan. Saya berpikir begini, iya ya, kenapa nggak coba hubungi Polsek atau Polres? Sampai di kantor saya sampaikan kepada owner, ke GM, coba hubungi. Mana bisa katanya, coba aja hubungi. Dan saudara tahu ketika dihubungi, mereka merespon dengan luar biasa dan dalam 2 minggu prosesnya berjalan dan tanggal 17 Juli kemarin kami melakukan vaksin massal yang pertama. Ribuan karyawan. Dan nanti tanggal 14 Agustus yang kedua. Untuk apa? Untuk memunculkan kekebalan kolektif. Herd immunity itu terjadi. Dan itu akan membuat suasana akan berubah. Saudara, suasana hati kita akan berubah ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Makanya alami dan hadapi kesukaran sebagai training ground. Sebagai tempat untuk kita berlatih, untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Untuk kita menjadi lebih lagi menghadapi hal-hal yang ke depan. Karena tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa ke depan akan semuanya baik-baik saja. Suasana hati kita menentukan bagaimana lingkungan kita, suasana lingkungan kita. Saudara percayalah, ketika kita diizinkan mengalami kesukaran, dan ketika kita merespon dengan cara yang benar, menghadapi kesukaran ini sebagai satu tempat sarana buat kita berlatih, Tuhan akan melihat ketika kita menyelesaikan itu dengan luar biasa, dibilang, well done anakku. Dan kita akan diberikan lagi hal-hal yang lain, yang lebih besar dari situ. Yang ketiga, tetap percaya dan terus bergerak maju. Firman Tuhan di Yeremia 17:7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap percaya dan terus bergerak maju. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Dia. Saudara, situasi sukar, kita harus tetap percaya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, kita tetap harus berharap kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Karena memang hanya berharap bersandar kepada Dia, ada kekuatan baru senantiasa yang kita terima. Saudara, dalam situasi sukar seperti ini, kok kita harus bergerak, kan harus di rumah, PPKM darurat dan sebagainya. Ya, kita harus menjaga semuanya. Ketika ada peningkatan yang terpapar karena varian Delta, saya kalau pulang kerja, saya pulang kantor, saya lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang, saya langsung masuk kamar mandi, saya bersihkan badan saya dulu. Setelah itu baru saya ketemu dengan keluarga saya. Ada hal-hal baru yang harus kita buat. Ngapain sih mesti seperti ini? Bagian kita adalah kita berusaha, menjaga. Dan selanjutnya adalah kedaulatan Tuhan. Saudara, kita percaya kepada Tuhan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik. Ya, akan menjadi yang tadinya pandemik, karena kita mau ada di dalam akademi itu, akhirnya kita melihat ini menjadi satu endemi. Dan ketika ini menjadi satu endemi, kita akan melihat bahwa COVID-19 adalah part of our life di hari-hari. Bukan sesuatu lagi yang mencekam dan menakutkan. Saudara, mari tetap percaya. Saya sudah percaya, Pak. Tapi saya juga nggak mau nanti saya kena. Saya di rumah saja, saya di kamar saja. Di rumah pun saya pakai masker double dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak juga. Tapi kalau kita terus ada di dalam rumah dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dan kita tidak melakukan apa-apa, itu juga sama dengan menurunkan imunitas kita. Kita harus terus bergerak maju. Saudara, saya belajar tentang percaya ini di hari-hari saya di marketplace dimanapun saya ada. Saya mempercayakan latihan saya kepada personal trainer. Dan saudara tahu, saya memilih. Yang saya pilih kriteria awal saya, dia harus atlet, bodybuilder. Dan itu kelihatan dari body shape-nya. Ya, itu kelihatan dari muscularity-nya. Saya tidak pernah mau mendengar, saya tidak pernah mau mendengarkan ketika personal trainer yang badannya tidak jauh lebih baik daripada saya, dia menceritakan banyak hal tentang teknik-teknik latihan. Bagi saya itu teori. Karena apa? Bagi saya, yang melatih saya harusnya orang yang sudah mengalami. Karena latihan itu sakit. Karena latihan itu berat. Sehingga orang ini tahu cara mengukur. Coach ini tahu cara mengukur beban yang harus saya angkat. Situasi yang sedang saya hadapi mungkin kurang fit dan sebagainya. Saudara, bukankah kita punya the great coach? Pelatih yang luar biasa itu untuk kehidupan kita. Mari percayakan kepada dia. Apapun yang kita hadapi, percayakan sepenuhnya kepada dia. Dan dia akan ada mendampingi kita setiap saat, setiap waktu. Dan dia memberikan instruksi-instruksi. Tinggal kita lakukan, kita jalankan. Dan percayalah, tidak akan mencelakakan kita. Dia akan senantiasa menjaga kita. Personal trainer saya, setiap detik ketika saya latihan, dia menjaga saya. Dia terus memperhatikan saya apakah saya kuat dengan beban itu. Dan ketika saya sudah tidak kuat lagi, di hitungan-hitungan terakhir, dia mengulurkan tangannya, membantu saya. Tuhan melakukan hal yang sama. Kalau pelatih di dunia aja melakukan seperti itu, apalagi dia. Karena hidup kita, dia yang sudah tetapkan, dia yang sudah tentukan bagi setiap kita. Terus bergerak, saya membaca quote, Kingdom Quote dari Rock Jawa Barat.
Bersikap menanti saja tanpa tindakan antisipatif akan membuat kita kehilangan momen besar yang sudah kita nanti-nantikan. Saudara, bersikap menanti saja. Banyak orang sekarang menanti, banyak orang berdiam diri karena dengan alasan COVID-19 kita harus diam, kita nggak bisa bergerak ini. Banyak alasan yang kita buat. Untuk apa? Untuk kita tidak bergerak. Kingdom Code ini mengatakan bersikap menanti saja tanpa tindakan antisipatif. Tidak mengantisipasi hal-hal ke depan akan membuat kita kehilangan momen besar. Bukankah kita menanti-nantikan momen-momen besar di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam hubungan keluarga kita? Mari bergerak. Mari mulai beradaptasi dengan situasi yang ada. Jangan itu dijadiin alasan untuk kita mengeluh, itu jadiin alasan untuk kita malas, itu dijadiin alasan untuk kita diam saja. Akhirnya apa? Kita bingung dengan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, 3 hal yang saya tadi bagikan bagi kita semua, itu apa yang saya alami hari-hari ini dan saya rindu membagikan buat kita semua. Yang pertama, bagaimana tetap kuat di masa-masa sukar. Yang pertama, setia menjalani proses, jalanin proses itu dan berlatih dengan cara yang benar. Yang kedua, alami kesukaran itu dan hadapi sebagai training ground, sebagai akademi, sebagai kita sekolah, kita belajar di sana. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap percaya dan terus bergerak maju. Tuhan punya rancangan, rencana yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Dan kita tahu rancangannya tidak pernah gagal. Yang bisa menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan hanya kita. Rancangan dan rencananya tidak pernah gagal. Mari kita percaya kepada Dia dalam situasi apapun dan terus bergerak maju. Karena dengan bergerak maju, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di masa-masa sulit ini. Itu yang saya rindu bagikan dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Isi hatimu sudah disampaikan. Dan biarlah ini semuanya Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Untuk kita terus Tuhan kuat di masa-masa sukar ini. Dan kami percaya masa-masa ini akan terlewati. Masa-masa ini akan berlalu dan membuat kita semakin kuat, semakin percaya bahwa perlindungan Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Dan kita akan masuk ke dalam perjamuan ini dengan hati percaya. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Perjamuan kudus adalah bukan sesuatu hal yang biasa yang kami lakukan saat ini Tuhan. Tapi kami percaya ada kuasa ilahi ketika kita makan dan minum anggur ini. Ketika Ia hendak diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan Dia bagikan kepada setiap murid-muridnya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang aku serahkan bagimu. Dan ingatlah senantiasa akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Ambil cawan anggur saudara, angkat lebih tinggi daripada kepala. Demikian juga Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan Dia bagikan kepada murid-muridnya. Dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang aku serahkan bagimu. Saudara, kesulitan apapun, kesukaran apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah kita akan menjadi kuat bersama dengan Kristus. Percayakah saudara, anggur di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya ada kekuatan baru bagi setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan ilahi itu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan supranatural itu bagi setiap kami Tuhan.
dan darah-Mu mengalir menghidupkan kembali segala sesuatu yang mati di dalam hidup kami. Memberikan semangat yang baru, memberikan passionate yang baru, sehingga kami mau bergerak maju untuk kami merealisasi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikan dengan cara transfer atau scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberikan dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa, kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Firman sudah kami dengar. Kau yang memberikan kemampuan ilahi bagi kami untuk kami melakukan itu bersama dengan Engkau. Ada kekuatan yang baru Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya saat ini berkat-berkat terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Langit terbuka, berkat itu tercurah bagi setiap kami. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah mata pencaharian pekerjaanmu, diberkatilah sekolah kuliahmu. Apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus pasti berhasil. Karena Dia merancang kau naik dan tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Mari terima berkat ini dengan hati penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah bahwa hari ini dahsyat dan luar biasa. Tetap semangat, salam sehat, God bless you.